Mr. P ini kan gue bisa bilang dia adalah bukan orang yang pintar. Maaf ya, lo bukan orang pintar buat gue. Drama perseteruan panas di tengah polemik kehamilan selebritis Erika Tarlina kembali memasuki babak baru yang tak kalah mencuri perhatian publik. Hal itu bermula dari rekaman klarifikasi dan permintaan maaf DJ Panda yang ia bagikan di media sosial, di mana klarifikasi itu ternyata sampai ke telinga orang-orang terdekat Erika Tarlina yang sontak memberikan reaksi pedas terhadap kata-kata maaf yang keluar dari mulut DJ Panda. Salah satu reaksi datang dari selebritis sekaligus sahabat Erika, yakni Fujianti Utami alias Fuji. Ya, putri dari Haji Faisal itu tanpa segan meninggalkan sebuah pesan bernada sindiran dalam kolom komentar video klarifikasi DJ Panda. Minimal mandi, sindir Fuji. Pedas komentar yang dilontarkan Fuji untuk DJ Panda. Bagaimana tidak, sejatinya ia sudah memendam ini sejak lama. Dan selain dari Fuji, reaksi cukup mengejutkan juga ditinggalkan oleh DJ Brevi selaku kekasih Erika Tarlina saat ini. Sabar dulu mas, baru setengah jalan gunnya. Akan selesai kok nanti, tapi gak pakai cara lo. Sungguh hangat melihat banyaknya dukungan yang mengalir untuk Erika Tarlina. Mulai dari kekasih hingga para sahabat. Apalagi, ia tidak hanya berhadapan dengan kehamilan, tetapi juga dugaan pengancaman dari pihak ketiga. Dan siapa yang ada pada saat itu? Ya, keluarga, manajer, sahabat, pasangan. Sahabat lu gimana? Awal aku kasih tahu ya Om, mereka sempet kaget sebenarnya, kaget. Bukan kaget gimana ya. Mereka ngelihat aku memutuskan untuk pertahanin ini, ya. Proud. Iya. Bangga. Karena usia kandungan aku pada saat aku tahu itu kan masih dini banget. Masih berapa minggu. Jadi kalau mau gila bisa gila nih. Iya. Kalau temen main ya Rachel, Fuji ke rumah. Tapi akunya enggak. Paling kerja itu juga kerja capek banget. Support untuk Mbak Erika, pokoknya semangat terus. Masih banyak yang sayang sama Mbak Er. Karir Mbak Er gak akan hancur karena orang gak jelas itu, enggak. Karena Mbak Er tuh orang baik. Sama pokoknya jangan stres-stres, kasihan. Saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Ko Brevi secara langsung dengan tulus hati saya. Kasih guys. Ini baru dimulai, jadi siapapun yang buat klarifikasi buat gua itu 0 karena gua belum akan mengakhiri game ini sampai ujung keludes, oke? Ya bang, pokoknya kita tuh apa yang kita bisa bantu, gua pasti bantu. Karena ya kan ada pihak sana bilang gua udah ngobrol kok sama Brevi, buat gua belum selesai. Sabar Mbak, gamenya baru mulai. iya, gua dengar tuh, gua pernah dengar tuh. Katanya udah ngobrol. Ya, gue udah minta maaf lah. Oh enggak, sabar. Brevi just play the game, baru banget the game just begin kok. Ini belum ada setengahnya, belum ada seperempatnya, sabar. Gue akan kawal semuanya sampai lu. Itu deh, oke guys, go off dulu. Iya bang, ya ini bang di jalan bang. Semangat. Siap, apapun yang gue pasti bantu. Sementara itu, aksi Erika yang buka suara melalui podcast milik Deddy Corbuzier
sebenarnya juga membuat publik menjadi bertanya-tanya tentang mengapa ia tidak melaporkan ini semua ke pihak berwajib. Mengingat Erika juga dibayang-bayangi ancaman gelap yang diduga-duga akan datang pada hari kelahiran sang anak nanti. Namun, pertanyaan itu akhirnya terjawab lewat unggahan media sosial Erika baru-baru ini. Ya, melalui unggahan berupa teks itu, Erika bercerita bahwa sebenarnya ia sudah membuat laporan polisi. Hanya saja, upaya itu tidak tercium oleh masyarakat luas. Dari awal, aku minta perlindungan hukum. Cuma proses hukum aku harus berbarengan kondisiku yang harus bolak-balik rumah sakit. Tapi tenang, proses tetap berjalan kok. Aku serahkan semua ke pihak berwajib. Di samping itu, Brevi sendiri juga sempat melemparkan sinyal bahwa dirinya sudah mengantongi beberapa bukti yang diduga akan memperkuat laporan mereka. Pertama kalau yang gue lihat ya, yang gue baca setelah gue telaah, sebenarnya mocking sih, menghina, tapi ancaman itu jadi muncul karena mungkin si Mr. P ini kan gue bisa bilang dia adalah bukan orang yang pintar, maaf ya, lo bukan orang pintar buat gue, orang yang mungkin dulu akademisnya kurang atau apa, menurut gue dia bodoh. Kenapa bodoh? Banyak tindakan-tindakan dia yang offside, yang akhirnya sekarang jadi barang bukti. Contohnya kayak di grup WA, Om dia tahu lah dia nge-share bukti-bukti USG-nya Erika ke 500 orang Om, yang which itu data pribadi. Dan dia bilang ada omongan di sana yang gue sakit hati sampai gue bacanya kepala gue panas banget Om. Lihat aja ntar bulan Agustus lahiran siapa ya bapaknya? Ada yang reply gitu dan cewek Om. Beram-beram tuh, beramai-ramai. Sick. Tunggu. Aku nggak pernah minta tanggung jawab 1% pun. Bahkan berniat untuk ngerusak karir dia pun aku nggak, makanya aku diem. Mau dia punya rencana apa sama orang lain selain aku, silakan. Dia pamerin cincin aku nggak marah, Om. Tapi ketika dia suruh fans-fansnya nyerang aku di hari aku akan lahiran, nggak kuat aja mentalnya. Lu sempet drop. Grup pengancaman, kenapa gue marah banget Om? Itu menurut gue udah di luar nalar betul. Itu sadis. Orang lagi hamil yang harusnya mentalnya dijaga sama lu dilucu-lucuin, di make fun of it, diancam. Wow. It doesn't make any sense buat gue orang normal ya. Gue masih gak ngerti. Coba, kenapa sih pengancaman itu tujuannya apa sih? Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika. Ya, kalau berkaitan dengan kasus yang Erika ini, ya konkretnya kan katanya ini ada pengancaman. Ya, ada pengancaman. Ada 2 langkah data. Ya, konteksnya kalau misalnya ini hamil pernikahannya, kalau dia mau gugat PMH, ya perbuatan melawan hukum berkaitan dengan janji kawin dan sebagainya, karena ini ada jurisprudensinya, pernah juga dikabulkan, ya beberapa kali dikabulkan meminta ganti rugi. Ini untuk hamil di luar pernikahannya. Tak dapat dipungkiri, perputaran perkara ini sudah membuat sosok DJ Panda tertimpa masalah yang bertubi-tubi. Tidak hanya menjadi sasaran empuk dari pedasnya cibiran dan caci maki publik, pria kelahiran tahun 1998 itu harus pula menelan pil pahit kenyataan bahwa karirnya sebagai DJ terancam sirna saat ini juga. Dan di samping itu, DJ Panda pun berpotensi berhadapan dengan hukum akibat laporan polisi yang dilayangkan oleh Erika Tarlina. Sontak saja, kenyataan ini membuat DJ Panda mengalami tekanan mental. Menurut Roy Shakti, DJ Panda sampai kebingungan harus melakukan apa ke depannya.
Pasalnya, setiap langkah yang ia lakukan selalu dipersalahkan. Update tentang kasus DJ Panda ya. Fresh from the oven, ternyata saudaranya DJ Panda itu temen gua. Jadi kita berkomunikasi. Intinya Panda sekarang ini kondisinya stres, tertekan sudah teman-teman netizen ya. Saya rasa udah cukup lah pelajaran yang didapat ya. Udah stres, bingung mau ngapain, bingung. Sampai kemarin bikin klarifikasi itu dengan setengah bingung teman-teman ya. Amburadul semua. Sebelumnya saya minta maaf kepada pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini. Kenapa sampai saat ini saya baru bisa buka suara? Karena nama saya sudah disebut. Sebagai laki-laki, saya sudah bertanggung jawab. Maka setidaknya izinkanlah saya untuk menceritakan kronologi dan meluruskan beberapa hal. Apalagi dia kan seorang influencer DJ yang notabene kan cari makannya kan juga karena publik ya. Nah, ketika dia membuat sikap yang seperti itu kan juga memancing kemarahan publik gitu. Ya akhirnya kan orang yang nggak ikut apa-apa karena drum ya akhirnya ya ikut terlibat gitu loh. Wah, apalagi ya idola kita, Micom itu kan teman kita ya, mereka ibarat kata ya mau adu circle ya sudah boleh lah speak up. Ya, ini kan sebenarnya pelajaran ya. Jadi di dalam sosial media itu kalau Anda sebagai seorang influencer, kalau Anda nggak sekaya Timothy Ronald ya kan, jangan sombong deh. Kalau Timothy Ronald kan udah punya harta triliun gitu. Intinya kan dia itu di hit satu Indonesia pun dia masih hidup. Tapi kan kalau profesi DJ ini kan juga duitnya kan dari pemilik klub. Pemilik klub duitnya kan dari mana? Dari pengunjung klub. Pengunjung klub ya netizen itu gitu loh. Jadi ketika netizen itu ditantang ya tahu sendiri lah netizen juga itu kalau ditantang itu gemes itu. Ada acalnya. Tanggapannya? Ya itu jadi pelajaran lah. Kan nggak akan selamanya. Netizen Indonesia itu kan pemaaf dan pelupa. Ya nanti setahun 2 tahun merangkak lagi. Tapi kan mungkin selama ini ya karena dia kan masih muda banget ya, masih muda, ganteng, fame gitu kan, nggak pernah rasanya di boykot ya. Memang kadang-kadang kayak gini-gini ini perlu lah untuk supaya dia lebih dewasa, lebih hati-hati. Kata kuncinya kan di situ. Berbanding terbalik dengan apa yang menimpa DJ Panda, kisruh kehamilan Erika justru membuat Brevi dihujani sanjung puji. Secara tiba-tiba, ia dilabeli dengan panggilan pria sejati. Semua itu karena perilakunya yang setia membela Erika dan menerima sang kekasih tanpa peduli konsekuensi apa yang datang menanti. Lantas, seperti apakah rencana Brevi ke depannya? Serta benarkah ia siap mempersunting Erika Tarlina? Tapi gue penasarannya gini, ini kan bentar lagi melahirkan ya? Ya kan? Dan urusan dia sama Mr. P itu kan lagi proses juga ya, belum selesai kan ya. Nah, ini what next? Lu mau nikahin dia atau apa? Plannya apa? Maunya gua ya nikahin dia, Om. Kalau diizinin sama Tuhan. Orang tua kita udah ketemu berdua, Om. Selama pacaran nih, berarti udah berapa lama pacaran tuh? Dari bulan April. Oke. But you love her so much, this much? Yeah. Of course. Nggak ada sama sekali maksudnya, aduh, sorry ya, nggak hamil lagi gitu. Nggak ada maksudnya. Maybe at the first ya lah. Itu bullshit, Om, kalau gue nggak kaget dan gue nggak mundur. Tapi by time? Enggak, buat gue makin kemari malah
sense of belonging gue sama anaknya jadi lebih tinggi. Gue sempat nemenin dia. Itu mau nangis sih. No, real. Kok jadi kayak ayahnya sih? Gak tahu sih om, gue karena gue sayang the whole life-nya dia ya. Termasuk gue selalu percaya gini, Amin kalau apa nikah, pernikahan tuh buat gue bukan dua insan doang om, tapi dua kehidupan sama dua keluarga. Ya gue harus terima semuanya baik buruknya sih om. Gue mau nangis nih. Kalau gue gak ngebayang kalau Erika pada saat itu gak ada. I don't know. Kayak dia pernah bilang, mungkin Tuhan ngirim kamu buat aku. Waktu sekarang kejadian kayak gini jadi banyak yang muji kan. Apa yang dipuji sekarang? The real man of the year, the king. Nah gitu. Nah ini yang gue takut jujur om. Ini gue mau ngomong juga di sini. Itu beban bos. Betul. Gue takut ekspektasi orang terlalu tinggi. Orang menaruh harapan besar ke gue, dipuji-puji. Gue cuma bisa bilang gini, membela pacar itu bukan gue doang yang keren. Kalian juga kalau di masalah ini, masa pacar kalian digituin kalian diem aja? Dihina orang, diancam orang, apakah kalian akan diam aja? Itu semua cowok kok, bukan gue doang. Kebetulan sosoknya adalah Erika Karlina yang public figure. Makanya gue kena namanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.